Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia lahir karena persatuan, kuat dengan perbedaan. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam Islam. Dalam tafsir Marah Labib, disebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang mempersatukan dan toleransi terhadap suatu perbedaan. Ayat ini jelas menggambarkan keadaan di Indonesia yang terdiri dari berbagai agama yang diakui. Agama-agama itu tidak perlu dipermasalahkan karena mengimani Tuhan yang Esa. Agama itu pun tidak memerangi orang Islam, serta mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara dengan penduduk 273 juta jiwa pada tahun 2021, tersebar di sepanjang garis khatulistiwa dengan jarak 5.000 km. Terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, dan agama yang memiliki tujuan bersama di bawah satu dasar bernama Pancasila. Di masa pemerintahan kolonial, rakyat pribumi tidak merasa resah terhadap kehadiran orang asing di negeri ini. Selain memberikan nuansa baru dalam kehidupan sosial, bangsa asing tersebut memperkenalkan peradaban maju. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak merasa ditindas. Orang-orang pendatang baru itu datang dengan berdagang, datang dengan membawa suatu peradaban baru yang dianggapnya memberikan suatu kemajuan bagi penduduk pribumi. Seiring berjalannya waktu, rakyat tersebut mulai menyadari akan pentingnya sebuah kemerdekaan. Namun saat itu, literatur mereka telah dirampas oleh bangsa asing tersebut. Karya-karya mereka dilarang disebar. Mereka dicegah untuk menjadi orang pintar. Hal ini berlangsung selama puluhan tahun hingga ratusan tahun. Rasa ingin merdeka itu mulai terasa di awal abad 20 Masehi. Para pemuda memberikan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda, dan kini Indonesia di daerah masing-masing. Alhasil mereka tentu kalah karena mereka maju satu-satu. Andaikan pada saat itu sudah mulai bersatu, tentu saja Indonesia akan menang di awal. Pada tahun 1928, pemuda itu dikumpulkan dalam satu kesempatan, kemudian ditetapkan bahwa mereka akan bersumpah untuk memerdekakan bangsa Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Rumah tangga negara tidak akan pernah maju jika melihat lemari dari depan saja. Hanya saja nilai dari pandangan mata saja. Seseorang tidak akan mampu melihat permasalahan yang kompleks apabila memakai kacamata kuda. Ketika melihat suatu permasalahan, harus mampu melihat dari berbagai sisi agar tidak monoton terhadap suatu permasalahan sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan yang keliru. Tentu masalah ini akan menimbulkan masalah baru dengan individu yang senantiasa berinovasi. Dilihat dari segi pergerakan, dua corak pemikiran ini akan selalu mengiringi sejarah. Keberhasilan salah satu dari mereka akan menentukan identitas bangsa itu sendiri. Sangat menentukan nasib bangsa itu sendiri. Bangsa saat ini masih mempermasalahkan hal sepele yang seharusnya sudah dimuseumkan. Namun nyatanya masih kuat menggoreng isu yang merugikan diri dan bangsa sendiri. Bangsa asing yang awalnya menjajah di negeri ini sudah beberapa langkah lebih maju. Mereka membicarakan bagaimana jika suatu saat manusia hidup di luar bumi, sedangkan rakyat ini masih membicarakan hal haram yang seharusnya diselesaikan oleh ahli ilmunya. Perbedaan itu adalah niscaya. Menjadikan perbedaan sebagai kekuatan membutuhkan energi yang ekstra. Untuk itu, jika suatu saat pernah terbesit untuk melawan dasar yang menyatukan bangsa ini, bukankah lebih baik membaca sejarah perjuangan para pahlawan kita agar kita lebih memahami bagaimana bangsa ini dimerdekakan, bagaimana bangsa ini lahir, sehingga kita tidak akan terbesit dalam hati kita untuk mengganti sebuah ideologi yang nyata-nyata dapat membangun Indonesia yang lebih maju. Semoga bermanfaat. Salam persatuan.